Sidang kasus psikotropika dengan tersangka Vanessa Angel kembali dihelat kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pada sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi itu, jaksa penuntut umum yang sebelumnya akan menghadirkan 3 saksi harus melakukan pemanggilan ulang karena kemarin gagal dihadirkan. Sementara Vanessa Angel yang didampingi suaminya, Ardiansyah alias Bibi, enggan mengomentari penundaan persidangan dan lebih memilih meninggalkan kerumunan awak media usai sidang ditunda. Foto kali foto. Belum orang lain belum juga. Vanessa penundaan sidangnya deh. Duduk. Molornya sidang kesaksian membuat kubu pengacara Vanessa meradang. Pasalnya, persidangan akan semakin lama hingga membuat kesehatan mental dari kliennya terganggu. Karena itu, mereka berharap para saksi dapat hadir karena pengakuan dari para saksi sangat ditunggu oleh kliennya. Apalagi salah satu saksi bernama Abdul Malik disebut sebagai pemberi obat kepada Vanessa. Pada prinsipnya kami mau datang atau tidaknya Pak Abdul Malik maupun Pak Dr. Maswadi Maas, ya kami tetap berpendirian bahwa pemberian resep itu dilakukan dengan cara-cara sesuai prosedur dan obat yang diperoleh oleh klien kami juga sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Mengenai apakah nanti akan dipanggil lebih lanjut, ya kita lihat bagaimana nanti jaksa penuntut umum nanti akan manggil ketiga kalinya Pak Abdul Malik. Kalaupun tidak hadir ya tetap perkara harus tetap lanjut gitu, karena klien kami juga dalam kondisi terkatung-katung, baik secara kepastian hukumnya, keadilannya, dan sementara ini kuasa klien kami juga dalam kondisi psikis yang sangat terbebani. Mengenai apakah saksi bisa dihadirkan secara virtual belum diatur dalam hukum acara pidana, sehingga hal tersebut tidak bisa dilakukan karena belum diatur dalam hukum acara begitu. Ya kecewa karena kita tunggu-tunggu banget kedua saksi tersebut. Ya dia sendiri juga cerita kepada saya kenapa persidangannya begitu lama gitu. Sampai 7 bulan, sementara dalam perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan psikotropika sangat cepat. Kubu Vanessa sendiri sudah menyiapkan saksi yang akan meringankan. Namun pihak pengacara masih merahasiakannya sebelum saksi dari jaksa bisa dihadirkan. Ya, dengan kasus yang berlarut ini, kondisi Vanessa yang baru saja melahirkan jelas semakin nelangsa. Belum lagi perkara ekonomi yang melilitnya di musim pandemi, membuat Bibi dan Vanessa makin terjerat hidup dalam kesusahan. Kalau mengenai saksi, dari kami belum bisa kasih statement karena kan itu internal kami ya. Sementara kita masih menunggu saksi dari penuntut umum dulu. Mungkin 2 ya, tapi nanti kita lihat apakah perlu dihadirkan atau tidak. Kondisional sifatnya gitu. Kalau misalnya nanti ahlinya ternyata membantu kami dalam memberikan keterangan, ya kami tidak perlu hadirkan ahli yang kedua karena sifatnya ahli kan objektif, tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Sementara di tempat berbeda, Happy Haryadi, wanita yang mengaku mantan istri kedua Anovial Halilintar, kemarin datang ke Polres Jakarta Selatan ditemani pengacaranya. Yang mengejutkan usai menjalani pemeriksaan Polres Jaksel, Happy tiba-tiba memberi pengakuan mengejutkan jika selama ini putranya tak pernah diakui sebagai anak Anovial Halilintar karena hanya 11 anak dari Lenggogeni yang tercatat di buku. Bukti-bukti yang kita lampirkan berupa buku yang mana isi buku itu adalah mengklaim bahwa anaknya hanya 11 orang. Itu bukti valid di samping bukti-bukti yang lain ya begitu. Yang pasti saya di sini mau memperjuangkan hak anak saya memperjuangkan hak anak saya sebab tidak ada istilah mantan anak ya.
Sebab dalam agama kan sudah jelas sebenarnya anak perempuan itu menjadi tanggungan ayahnya dari lahir sampai dia berkeluarga. Nah, kalau dia paham agama seharusnya dia menjalankan itu. Tapi sekali lagi dalam hal ini kita tidak pernah memikirkan hal itu, sebab saya sudah alhamdulillah lebih kekuatan untuk menguruskan anak saya sampai usia 17 tahun. Tapi sebenarnya lebih kepada perhatian dan kasih sayang. Selain menepis anggapan jika ia meninggalkan Anovial di waktu susah, Happy juga mengaku Anovial baru memberi nafkah sejak laporannya mencuat di LPAI. Bahkan menurutnya, Atta Halilintar sempat mendatangi putranya di pesantren pasca kabar pengakuan dirinya mencuat di media. Diberikan itu ketika kita buat laporan. Setelah buat laporan. Iya. Dan itu pun jumlahnya tidak seberapa kalau kita mau akumulasikan. Enggak layak kita sampaikan. Itu kurun waktu 2019 ya. 19. Jadi setelah membuat laporan di LPAI baru ada responnya. Artinya ketika ini sudah masuk ke proses baru dia mencoba untuk mengingkari dengan apa yang kita upayakan. Kan begitu. Tapi selain itu nggak pernah ada. Kalau dia ibaratkan anak itu hilang, kok istilahnya seperti itulah. Udah tahu anak posisi di sini, harusnya dia sendiri yang datang. Ini malah asistennya yang datang. Gitu. Orang lain. Orang lain yang datang. Dari bapaknya. Iya. Pada ujung wawancara, Happy berharap agar Anovial mau merangkul putranya, selaiknya anak-anak Halilintar lainnya yang terlahir dari Lenggogeni Faruk. Saya hanya ingin anak saya mendapatkan kasih sayang selayaknya seorang ayah kepada anaknya, itu saja. Untuk masalah materi, jauh lah, saya nggak memikirkan ke sana. Ya harapannya, ya ini anak ingin diperlakukan sama seperti anak-anak yang lain. Iya, Begitu itu saja. aja. Itu aja. Artinya proses hukum ini kita masih menunggu ruang islah. Kita adakan islah karena ini antara urusan anak dengan ayah ini seperti yang klien kita sampaikan, ini urusannya tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Satu firman Allah ingin kami sampaikan dalam forum ini bahwa dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi artinya tanggung jawab keluarga itu tidak hanya urusan di dunia. Peliharalah dirimu dan keluargamu. Artinya di sini tanggung jawab anak itu melekat kepada si ayah dari siksa api neraka. Mudah-mudahan nanti beliau bisa tersadarkan dengan ayat Al-Quran yang kami sampaikan barusan. Rangkul anak itu seperti anak-anak yang lain, karena dia mempunyai hak yang sama. Apalagi dia anak perempuan, tanggung jawabmu itu sampai dia berkeluarga nanti. Sebenarnya seperti itu kalau kamu paham agama, itu saja.